Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofendi Paramita, mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia dari program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Mus'hab bin Umair, Madinah sebelum Islam, Baiat Aqobah Nabi Muhammad SAW yang pertama dan juga yang kedua. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Mus'hab bin Umair. Secara riwayat, beliau adalah duta besar kota Madinah dan berasal dari keturunan bangsawan dari suku Quraisy. Ibunya bernama Hunas binti Malik, dan Hunas binti Malik adalah wanita berpendirian teguh dan cukup disegani dan ditakuti, hingga diriwayatkan tiada kekhawatiran di hati Mus'hab ketika memeluk Islam selain ibunya sendiri. Ia adalah salah satu sahabat yang pertama dalam memeluk Islam setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi dan menyebarkan agama Islam. Berdasarkan para mu'arrikh dan ahli riwayat mendeskripsikan, Mus'hab bin Umair ialah seorang warga Mekah yang mempunyai nama paling harum. Beliau diutus oleh Rasulullah untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Tepatnya yaitu di kota Madinah. Dan beliau wafat dalam keadaan syahid di pertempuran Uhud. Beliau terbunuh dan hanya menyisakan selembar baju lurik yang tak begitu lebar. Itulah sejarah singkat mengenai salah satu sahabat Rasulullah SAW sekaligus duta besar di kota Madinah, yaitu Mus'hab bin Umair. Kemudian saya akan membahas materi Madinah sebelum Islam. Madinah itu sebelumnya bernama Yasrib. Dan kota Yasrib sendiri adalah nama tempat yang pernah dimigrasi oleh salah satu pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Yasrib bin Qoniyah bin Mahlail pada 2600 sebelum Masehi. Jadi sejarahnya secara singkat yaitu kota Yasrib adalah tempat yang pernah dimigrasi oleh pengikut-pengikut Nabi Nuh pada zamannya. Nah, salah satu pengikutnya itu yang bernama Yasrib bin Qoniyah bin Mahlail, yang sebelum Masehi beliau ada suatu kisah sehingga kota Madinah berasal sebelumnya dari kata kota Yasrib. Dan pada saat itu pula, di saat Yasrib bin Qoniyah telah mendatangi tempat itu, namun sejatinya beliau tidak lama menetap di sana dan memutuskan untuk pindah ke Jufah. Adapun klan dari dinasti Amalekid yang mendiami Yasrib antara lain yaitu Bani Sa'ad, Bani Haf, Bani Madar, Bani Al-Azraq, hingga Bani Gofar. Kira-kira pada 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota tersebut dari kota Mekah. Dan nama kota Yasrib kemudian diubahlah menjadi Madinah oleh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan mengubah cara hidup masyarakat di Jazirah Arab. Secara bahasa, Madinah berarti kota. Kata ini mempunyai akar kata yang sama dengan din yang berarti agama. Kedua kata tersebut berasal dari 3 huruf yang digabungkan, yaitu D, Y, N, singkatan dari huruf dal, ya, dan nun.
Maknanya yaitu patuh. Maksudnya mengajarkan sikap tunduk patuh kepada Sang Pencipta. Dan di negara Madinah sendiri itu tertinggal hanya 3 suku Yahudi, yaitu yang berasal dari Bani Qainuqa, Bani An-Nadir, dan Bani Quraisyah. Jumlahnya dari kaum suku Yahudi ini sekitar kurang lebih 2000 orang dewasa. Pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah dikenal sebagai pusat perdagangan dan menjadi pusat kekhalifahan sebagai penerus Nabi Muhammad. Dan terdapat 3 khalifah yang memerintah dari kota Madinah, yaitu antara lain Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pemerintahan dipindahkan ke Kufah atau ke Irak karena terjadi gejolak politik akibat terbunuhnya Khalifah Utsman oleh kaum pemberontak. Pada masa kekuasaan beralih kepada Bani Umayyah, maka pemerintahan dipindahkan ke kota Baghdad. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penduduk kota Madinah adalah orang yang beragama Islam dan orang Yahudi yang dilindungi keberadaannya. Namun karena pengkhianatan yang dilakukan terhadap penduduk Madinah ketika perang Ahzab, maka kaum Yahudi diusir keluar Madinah. Kini Madinah bersama kota suci Mekah berada di bawah pelayanan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Sekian untuk pembahasan saya mengenai Mus'hab bin Umair dan juga Madinah sebelum Islam. Untuk kemudian saya lanjutkan untuk pembahasan mengenai Baiat Aqabah dari Nabi Muhammad SAW yang pertama maupun yang kedua. Setelah merasa tidak dapat lagi berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mendekati 2 suku pendatang di daerah Mekah, yaitu antara suku Aus dan juga Khazraj. Dan terdapat dari 2 perjanjian Aqabah. Yang pertama yang terjadi pada tahun 621 Masehi dan diikuti sebanyak 12 orang dari Yasrib. Mereka melakukan perjanjian Aqabah dengan Rasulullah SAW, dan perjanjian tersebut dinamakan Baiat Aqabah 1 dan berisi yang pertama menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedua menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa, yang ketiga menyatakan kesediaan menyebarkan agama Islam, yang keempat menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima menyatakan tidak akan membunuh, yang keenam menyatakan tidak akan curang dan juga dusta. Perjanjian pertama disebut sebagai Baiat wanita karena tidak melibatkan peperangan di dalamnya. Kemudian sekitar 622 Masehi, perjanjian Aqabah II dilaksanakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan 73 laki-laki dan 2 orang wanita Yasrib, yang berbunyi yang pertama, untuk mendengarkan dan juga taat baik dalam perkara yang perkara yang disukai ataupun yang dibenci. Yang kedua, berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Yang ketiga, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, jangan terpengaruh celaan orang-orang yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melindungi Nabi Muhammad SAW senantiasa melindungi wanitanya dan anak-anaknya sendiri.
Setelah dibuat Baiat Aqobah II, Nabi kembali ke Mekah. Namun karena banyaknya gangguan di sana, Nabi menyerahkan umatnya untuk hijrah ke Yatsrib secara sembunyi-sembunyi. Sekian materi dari saya mengenai Baiat Aqobah Nabi Muhammad SAW yang pertama maupun yang kedua, beserta pembahasan yang pertama tadi yaitu mengenai Mus'hab bin Umair dan juga Madinah sebelum Islam. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena manusia tidak luput dari kesalahan maupun juga hilaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.